Assalamualaikum, halo rekan-rekan sekalian. Kita kembali ke video latihan 104, bagaimana membuat model sederhana. Pertama kita hubungkan dulu Google Drive kita ya dengan Google Colab ini. Kita klik dulu, masukkan akun tempat folder kita berada di mana ya. Kemudian kita taruh sini. Nah, kalau nanti nggak keluar ini diklik ya, bisa diklik. Kemudian sebagaimana biasa ini folder ya, tempat data kita di mana itu dilihat nanti ya. Ketika kita sudah tersambung, nanti caranya cukup di foldernya aja, ada titik tiga ini, di copy paste ini, kira-kira di tempat folder data berada ya. Nah, ini kita buat satu folder di sini, taruh di sini, tambahkan. Nah, ini data, ini filenya. Yang ini sebelumnya datanya sudah kita perbaiki ya. Sudah kita otak-atik, oke. Sudah, sekarang kita panggil datanya. Jangan lupa ya kita menggunakan Panda ya, ini selalu import Pandas SPD ya. Kita nanti menggunakan data frame. Nah, di sini yang penting ya, nanti ini kita membagi data dalam training 80%, testing 20% ya. Nah, di sini kita nanti akan membagi test size-nya 0,2 artinya 20%. Nah, ini pertama dalam pembuatan model ini kita menggunakan scikit-learn ya, karena di sini sebenarnya kan library-nya lengkap ya, Google Colab ini, sehingga kita tidak perlu menginstal library, sudah ada, jadi kita tinggal mengimport saja. Jadi dari sklearn ini, kemudian model selection, import train test split. Nah, ini kita memanggil ini fungsi train test split untuk membagi ke dalam data training dan data testing ya. Ini kita acak kita set random state-nya 42 ya. Kita samakan 42 karena nanti saya dengan semuanya nanti akan mendapatkan hal yang sama ya, karena pembagiannya sama-sama pakai 42. Nah, di sini kita membaginya ya. Ini train test split ini fungsinya outputnya nanti ada input xtrain ini input, xtext ini adalah input untuk tes, ytrain ini adalah output untuk training, ytest ini adalah output untuk tes ya. Ini outputnya. Jadi sudah satu pasangan gini, nanti ini xtrain, nanti pasangan dengan ytrain, xtest pasangannya dengan ytest ya. Nah, inputnya apa? Ini fitur ya, fitur yang sudah kita utak-atik sebelumnya ya, kita cleaning, kita kemudian justifikasi, itu bahwa datanya sudah tepat, kemudian ini target, yang label itu ya, label antara 10 antara revenue menghasilkan revenue atau tidak. Nah, ini kemudian test size-nya ukurannya adalah ini 0,2 ya, artinya 20%. Ini pembagiannya kita acak, random state-nya sama ya, 42 ya. Sama-sama 42 dengan saya dengan Anda, dan nanti hasilnya sama. Ya, ini sudah kita run. Nah, kita sekarang lihat struktur datanya ya, ukuran daripada xtrain, ytrain dan semuanya untuk memastikan bahwasanya datanya benar ya. Di xtrain ya, xtrain-nya ini jumlah apa namanya datanya ini 9864, inputnya fiturnya sebanyak 68. Adapun ytrain adalah label ya, target ya, jadi jumlahnya sama dengan xtrain harus sama. Ini satu ya, karena hanya satu kolom. Kemudian berarti ini jadi inputnya dari logistic regression ya, 68 ya. Logistic regression intinya sama dengan perceptron ya. Ingat lihat video sebelumnya terkait dengan logistic regression, kira-kira nanti mungkin akan kita carikan link videonya ya jika ada waktu, jika ingat maksud saya. Kemudian X-test-nya juga demikian ya, 2466. Kemudian apa namanya, inputnya untuk tes 68 ya, jadi sudah oke lah ya. Nah, ini kemudian kita memanggil logistic regression. Jadi machine learning yang kita gunakan pertama adalah kita menggunakan logistic regression ya. Logistic regression ini kalau kita ingat ya, coba kita ingat sebelumnya logistic regression
Eee, saya coba akan bisa coret-coret ya, saya akan buka Zoom dulu, biar bisa nyoret-nyoret, bentar. Jadi kita ini akan menggunakan, model, eee, logistic regression. Jadi kita oke ya. Jadi ini logistic regression, baik. Nah, di sini kita sudah bisa nyoret-nyoret ya. Jadi, kalau kita ingat sebelumnya ya, perseptron, kita ingat perseptron itu ya gini kan, ya ini berapa input, kemudian di sini ada, eee, unit ya, kemudian ini terhubung ke sini, ada bobotnya ya, ada di sini fungsi aktivasinya, ada summing point-nya, ada fungsi aktivasinya di sini ya. Nah, di sini adalah di sini, boleh juga sih di sini summing point ya, kemudian di sini ada fungsi aktivasinya. Nah, di sini nanti terkait dengan perbedaan dengan perseptron adalah pada, L-nya ya, yaitu pada cost function-nya ya, dia menggunakan log ya, ada log-nya ya, persamaannya. Nanti silakan dilihat di video yang membahas itu ya. Semoga nanti bisa kita carikan jika kita mengingat. Nah, ini kita, sekarang ini menggunakan logistic regression ya. Jadi kita import dari sini ya, kemudian setelah kita import, kita kasih nama model kita dengan nama model begitu ya, model, ini random state-nya 42, maksimal iterasinya 10.000. Nah, kalau sudah kita create modelnya ya, ini create model, ini memanggil logistic regression, mengimport, eee, kemudian ini import, logistic regression ya, regression kita import, bagian sini kita membuat modelnya. Nah, tapi kalau baru dibuat begini belum pintar modelnya, belum pintar. Nah, ini baru kita men-training ya, melakukan training model. Nah, ini kita melakukan training model. Nah, kita jalankan. Nah, ini sedang proses training ya, perlu waktu. Nah, ini sudah selesai. Modelnya sudah berhasil kita training dengan menggunakan ini fungsi fit ya. Menggunakan fungsi fit, dalamnya inputnya xtrain, outputnya ytrain, yaitu dengan label revenue ini. Kita training, kita akhirnya akan dapatkan model ya. Jadi C-nya, parameter C-nya 1, class weight-nya non, dual, dan sebagainya ya. Ini beberapa parameter yang ada di dalam logistic regression. Nah, sekarang kita nguji. Kita uji, melakukan pengujian ya, pengujian terhadap, model ya, menggunakan model predik ini. Inputnya kita kasih X-test ya, sebagai input nanti kita lihat Y-prep-nya seperti apa. Nah, kalau sudah ketemukan Y-prep-nya, nanti kita hitung akurasinya ya. Menggunakan metrik ini kita import dari scikit-learn ya, untuk mengimport metrik ya, import, metriknya, import metrik untuk mengukur akurasi. Sebenarnya kalau mau ngitung sendiri juga bisa, tapi ada ya, nggak usah ya. Nah, di sini menggunakan akurasi, menggunakan metrik abstraksi skor, kita masukkan Y prediksi sebagai Y prep-nya, Y true-nya sebagai Y test ya. Ya, ya sebenarnya kan hasil dari tadi pembagian Y test yang kita sudah pecah tadi ini. Ini kan Y test yang menjadi target Y test itu. Nah, kita lihat akurasinya berapa ya. Nah, kita lihat akurasinya 87,0235 ya. Nah, akurasinya ini 87,0235 ya. Dari tempat lain dapat sekian ya. Nanti Anda dapat seberapa kira-kira akurasinya ya. Kenapa kok berbeda? Karena ingat ada inisial bobot di sini ya, ada inisial bobot yang memungkinkan hasilnya akan berbeda ya. Oke, kemudian sudah kita akurasi selesai, kita juga bisa menghitung metrik yang lain ya, presisi, recall, sama F-score. Menggunakan precision, recall, F-score support ini ya. Kita tinggal masukkan karena kita menggunakan binary ya. Kemudian kita cetak.
proses, nah ketemu presisinya 0,73, recall-nya 0,34, nah F-score-nya. Nah, F-score ini menjadi ukuran yang bisa mengakomodasi precision dan recall ya. Saya kira itu. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui fitur-fitur mana yang penting ya, kita bisa, melihatnya dari COEF ya, dari COEF ini. Ini disimpan memang di dalam, sistem ini, di dalam model COEF ini dalam baris yang ke 0 ini ya, dia itu adalah fitur-fitur yang bisa kita lihat sebagai fitur penting ya, dari sistem kita ya. Jadi fitur-fitur yang nilainya tinggi itu mempengaruhi adalah fitur terpenting ya kalau kita lihat dari sini, maka mana fitur yang paling tinggi di sini, ya bulan ya, eee, oh bukan, ya rata-rata bulan ya yang paling tinggi, ini mempengaruhi hasil ya. Oh iya, kira-kira itu kalau kita ingin mengetahui, fitur itu. Nah, kita juga bisa membuat, menggunakan mesin learning yang lain ya, yaitu menggunakan misalkan support mesin ya. Anggap aja kita jalankan lagi persiapan data. Nah, ini menggunakan model support mesin, kita tinggal mengimportnya saja seperti ini ya, mudah ya. Kemudian modelnya FVC, ini kalau kosongan ini sebenarnya di sini ada banyak model yang kita buat default ya. Ini sebenarnya ada banyak model ya di sini. Di SVM ini ada banyak model ya, di SVC ini, kita nggak keluar, kita bisa juga nanti menggunakan help ya, kalau mau, bisa mungkin kita ya nanti silakan lihat aja di dokumentasi ya. Ini biasanya kadang keluar, ini nggak keluar apa saja fungsinya ya. Ini ada default-nya ya, ada default-nya untuk SVM itu mungkin bisa kita lihat di mana ya, ini logistic regression, nanti di dokumentasi di Scikit-learn ya, di dokumentasi Scikit-learn itu ada dokumentasi ya, yang bisa bisa kita gunakan untuk, untuk melihat default-nya apa saja. Ada sebenarnya banyak parameter di sana ya, ada gamma ya, dia ini menggunakan kernelnya menggunakan RBF ya, nanti lebih lanjut silakan belajar SVM ya. Kita coba saja. Ya, ini modelnya kita buat dulu, kemudian kita latih ya. Nah, ini didapatkan hasilnya ya. Ini kernelnya pakai RBF. Kemudian di sini gamanya tipenya menggunakan scale ya, ada modifikasinya, ada scale, ada auto, ada kemudian ada beberapa lah yang penting ini fungsi shape-nya menggunakan OVR ya, case-nya ini. Jadi beberapa hal penting, ini parameter penting daripada SVM itu C sama gamma sebenarnya ya, dan juga kernelnya. Ini bisa nanti diubah-ubah ya kalau mau. Nanti silakan coba saat praktikum. Nah, kemudian kita menguji model ya, kita prediksi. Setelah itu kita uji ini metriknya ya, akurasinya dulu. Nah, berapa? Nah, akurasinya 83. Kemudian kita lihat precision recall-nya. Wah, ini recall sama F-score-nya cukup kecil ya. Ini berarti presisinya tinggi, tapi ini true negatif, false negatifnya sangat banyak ya. Ya, ya, ya. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan model mesin learning yang lain ya, banyak di scikit-learn ini ya, ada banyak sekali, saya tunjukkan ini hanya 3 ya. Kita mungkin, persiapan, ini sama semua ya, persiapan data selalu, kemudian membuat model, ini model bukan SVM, naive Bayes ya, kemudian kita tinggal import Gaussian NB ini, tinggal modelnya kita taruh di sini. Ini juga ada model default-nya ya. Kita tinggal training, ini sudah ketemu. Kemudian kita prediksi hasilnya, kemudian kita cek ya evaluasi modelnya, akurasinya 76, ini lebih jelek ya. Kemudian dari sisi akurasi, dari sisi presisi juga begitu, tapi recall sama F-score-nya cukup bagus ya dibandingkan dengan, tapi akurasinya jelek. Nah, ini contoh bagaimana membuat model sederhana ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.